Ada yang bisa sampaikan Pak, dikit ya Pak. Dikit Pak, yang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diajukan oleh penyidik Pak? Pak, ada yang mau disampaikan? Ada yang disampaikan Pak? Pak, ada permohonan maaf enggak Pak? Pak, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Pak, gelangnya bagus Pak. Beli di mana Pak? Gelangnya Pak? Ya saya nangkep lu Pak. Aja di gini Pak. Pak, masih ini nggak Pak? Ya di aja Pak. Pak, hihi. Pak, resleting Pak. Baik teman-teman, selamat pagi. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih, apresiasi buat kawan-kawan jurnalis yang sudah dari kemarin terus mengawal, membantu dan membersamai KPK dalam penanganan perkara ini, khususnya terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang berkaitan dengan pengurusan dokumen keimigrasian di Ditjen Imigrasi. Dan kami akan update perkembangannya bahwa pada Rabu malam KPK telah melakukan ekspos dan memutuskan untuk penyelidikan tertutup di imigrasi ini naik ke tahap penyidikan. Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Dalam perkara ini sangkaan pasal yang digunakan yaitu pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian, dan juga dilapis pasal 12B besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi. Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pasal-pasal tersebut, ya, baik pasal 12E maupun 12B besar. Artinya full point, semua unsurnya sudah terpenuhi. Tadi malam KPK melakukan penggeledahan di rumah. Tidak. Jadi dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup, KPK melakukan pemasangan KPK lain atau penyegelan ya di beberapa titik lokasi untuk kemudian nanti kebutuhan penggeledahan pada saat di tahap penyidikan. Mas, begitu terkait dengan izin tinggal yang kasus judul di Hayamuruk masih Mas? Untuk detailnya nanti dalam konferensi pers kami akan sampaikan bagaimana konstruksi perkara ini, bagaimana alur perintah, aliran uang kepada para tersangka, nanti kami akan menjelaskan. Untuk tempus perkaranya sejak kapan kita Termasuk tempus perkaranya, karena ini nanti kita akan tarik juga dari tahun berapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Selain SK ada siapa lagi Mas yang 8 orang itu? Tadi yang kawan-kawan sudah lihat secara langsung, karena begitu pemeriksaan sudah selesai dilakukan, kemudian para pihak langsung dibawa ke gedung KPK Merah Putih. Dibawa ke rutan. Baru, ada kemungkinan nambah lah tersangka. Saat ini kita masih fokus dulu untuk 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kelengkapan berkas penyidikannya nanti. Mas, tadi ruangan yang disegel itu ruangan mana aja dan berapa jumlah? Untuk detail ruangan yang disegel nanti kami akan update karena memang baru dilakukan tadi malam. Ya, ini kan rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan di beberapa titik, tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga ada 2 wilayah lain di Bandung dan juga di Bali. Mas Silmi ini kan pernah menjadi Dirjen Imigrasi di tahun 2024 kalau nggak salah. Apakah Pak Silmi ini kan sempat jadi Dirjen Imigrasi gitu Mas di tahun 2024 kalau nggak salah. Apakah mulai ketika beliau menjabat sebagai Dirjen hingga sekarang penyelidikan itu Mas? Ya, di antaranya itu karena memang dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan uang dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen. Statusnya apa? Kenapa? Status siapa? SK dan juga 8 orang. Tersangka.
SK bersama 7 orang lain tersangka. Soal valuta asing ini tuh ada apa aja sih Mas? Maksudnya Ada dolar. US dollar, ada Singapura dollar. Mas, total pemerasannya berapa sih? Nanti kami akan sampaikan angkanya dalam konferensi pers. Nanti kita akan update ya. Konferensi Mencapai pers jam berapa Mas? ratusan miliar. Konferensi persnya jam berapa? Sekitar jam 2, jam 3. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.